Terdapat beberapa tipe animasi. Yang pertama adalah animasi tradisional. Sesuai namanya, animasi tradisional adalah bentuk animasi yang tertua. Animasi tradisional digambar frame demi frame. Frame demi frame dapat digambar secara digital dengan menggunakan gambar raster. Animator harus menggambar setiap frame, kemudian frame-frame tersebut akan diputarkan secara berurutan. Pada zaman dahulu, gambar tersebut digambar manual oleh animator. Pada masa sekarang, kita dapat menggambar dengan menggunakan perangkat digital frame demi frame-nya. Tentu saja untuk gambar yang sederhana dan singkat, menggambar frame demi frame mungkin tidak terlalu lama, tapi untuk animasi yang memerlukan gambar yang kompleks dan durasi yang panjang, maka menggambar frame demi frame akan sangat melelahkan. Oleh karena itu, terdapat pula animasi yang serupa dengan animasi tradisional tetapi menggunakan gambar vektor. Animasi ini disebut sebagai animasi dua dimensi. Keunggulan grafik vektor, seperti yang sudah pernah kita bahas, adalah dapat diperbesar atau diperkecil tanpa mengkhawatirkan resolusinya. Pada masa sekarang, animator tidak perlu menggambarkan setiap frame yang akan dibuat. Animator hanya perlu menggambarkan frame-frame tertentu yang disebut sebagai keyframes, sedangkan software akan mengenerate secara otomatis pergerakan antar keyframes. Selain itu terdapat pula animasi 3 dimensi. Pada animasi 3 dimensi, perlu dilakukan pemodelan objek 3 dimensi terlebih dahulu, kemudian setelah itu, bagian-bagian tubuh karakter akan digerakkan pada frame-frame tertentu sehingga tampak bergerak. Selain itu, terdapat pula jenis animasi khusus yang disebut sebagai stop motion. Stop motion sendiri merupakan jenis animasi yang sudah sangat tua. Caranya adalah dengan menggerakkan objek secara fisik agar terlihat bergerak dengan sendirinya. Objek tersebut digerakkan sedikit demi sedikit di setiap frame dan difoto sehingga menciptakan ilusi pergerakan saat serangkaian frame dimainkan secara berurutan. Secara umum, software animasi pada masa sekarang melibatkan input berupa gambar yang akan menjadi keyframes. Dari satu keyframe ke keyframe berikutnya, terdapat intermediate frames yang berisi gambar dengan transisi gerakan. Intermediate frames dihasilkan oleh komputer dengan menggunakan interpolasi. Pada setiap frame biasanya berupa gambar komposit, terdiri dari background dan gambar-gambar objek. Background dan objek digabung untuk menghasilkan sebuah frame utuh. Perubahan atau pergerakan dapat terjadi hanya pada objek-objek tertentu saja. Gambar komposit menggunakan mekanisme layers seperti pada Photoshop. Misalnya, gambar background berada pada layer paling bawah, kemudian di atasnya adalah layer-layer objek yang lainnya. Untuk kasus yang kompleks, melibatkan lebih banyak layer, lebih banyak objek, dan lebih banyak pergerakan yang terjadi. Keyframes adalah suatu lokasi pada timeline yang menandakan beginning atau end dari sebuah transisi. Keyframe menandakan di mana sebuah transisi harus dimulai atau diakhiri. Biasanya, keyframe akan dibuat atau ditentukan oleh animator, sedangkan intermediate frames dihasilkan oleh komputer melalui interpolasi. Intermediate frames yang dihasilkan melalui interpolasi ini disebut juga sebagai twinning. Terdapat dua macam twinning, yaitu motion twinning dan shape twinning. Motion twinning digunakan untuk memberikan animasi berupa perubahan posisi benda, perubahan ukuran benda, atau mengubah visibilitas, kecerahan, atau kedalaman warna benda. Sedangkan pada shape twinning, akan dilakukan perubahan bentuk objek, misalnya dari bentuk asalnya yang bundar menjadi segitiga dan sebagainya. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai animasi di video part 3.